あの男はこのガキの殺しを依頼したのはうまく始末しとけ。私の罪なん家族。なんで俺なんだよ。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Killer 7, episode 5-6. Di bagian sebelumnya, Seven sempat melakukan penyamaran menjadi Matt Brak. Namun hal demikian justru membuat dirinya diincar oleh 13. Sehingga terjadilah pertarungan sengit antara Seven dan 13. Bahkan Seven itu hampir saja meninggoy oleh 13. Untung saja Xiao Fei berhasil menyelamatkan nyawa Seven. Setelah itu, 13 juga dikepung oleh Mio Kitty bersama dengan pasukannya. Hingga pada akhirnya, 13 pun memutuskan untuk melarikan diri. Pada keesokan harinya, Seven kembali mendapatkan misi dari Ketua Jiang untuk menghabisi salah seorang pria mesum yang dipanggil sebagai pria celana dalam. Pada saat menjalankan misinya, secara tiba-tiba misinya diganggu oleh kedatangan Ketua Jiang. Di waktu yang sama, Seven juga memutuskan untuk memihak pria celana dalam. Karena menurutnya, pria celana dalam tidak salah. Alhasil, Seven berhasil mengusir Ketua Jiang dan kedua bawahannya. Scene berlanjut di tengah kota, terlihat Seven yang sedang membeli jeruk manis yang dijual oleh seorang nenek bernama Nenek Chen. Sebelum membeli, Seven sempat mencoba mencicipinya terlebih dahulu, untuk memastikan apakah jeruknya benar-benar manis. Namun saat ia mencoba mencicipinya, ia merasa kalau jeruknya tidaklah manis. Di waktu yang sama, Nenek Chen langsung memberitahu harga untuk satu jeruk yang telah dicicipi olehnya harus dibayar Seven sebanyak 200 yuan. Pada awalnya, Seven menolak untuk membayar karena terlalu mahal. Lantas, Nenek Chen pun berpura-pura kesakitan dan berteriak menuduh Seven telah melukainya, serta meminta tolong kepada orang-orang di sana. Akibatnya, seluruh orang langsung berkumpul mengelilingi Seven dan mulai membicarakan tindakan yang dilakukan olehnya. Merasa panik akan hal tersebut, Seven pun mencoba untuk membujuk Nenek Chen agar berhenti berpura-pura dengan cara membeli seluruh jeruk yang dijual oleh Nenek Chen. Setelah mendapatkan banyak keuntungan, Nenek Chen pun merasa bahagia karena ia akhirnya bisa membelikan mainan untuk cucunya yang bernama Xiaolong Chen, dan juga membeli ayam bakar untuk dirinya sendiri. Sewaktu Nenek Chen ingin pulang ke rumahnya, Seven pun mencoba mengikutinya dengan menyamar menjadi sebuah kardus. Di tengah-tengah perjalanannya, Nenek Chen sempat merasa curiga dengan kardus yang diam-diam mengikutinya dari belakang. Lantas Nenek Chen pun mencoba untuk menusuknya dengan tongkat, sehingga Seven pun langsung merasa kesakitan. Untung saja penyamaran yang dilakukan oleh Seven tidak ketahuan oleh Nenek Chen. Meskipun begitu, Nenek Chen tetap saja kembali menusuk Seven, bahkan sempat menginjak-injak Seven berkali-kali. Tak berhenti sampai di situ, Nenek Chen kemudian melipat-lipat Seven, lalu lanjut menginjak-injaknya sehingga Seven pun benar-benar merasa kesakitan. Hingga padanya Nenek Chen menginjak tepat di bagian wajah Seven dan langsung memasukkannya ke dalam tas. Lalu Nenek Chen lanjut berjalan menuju sebuah sekolah dasar untuk menunggu cucunya pulang sekolah. Sesampai di sana, ketika Nenek Chen sedang duduk sambil menunggu cucunya, Seven diam-diam mencoba untuk menghabisi Nenek Chen dengan guntingnya. Belum sempat melakukannya, secara tiba-tiba muncullah seekor anjing yang berada di dalam tas Nenek Chen. Menyadari tasnya sedang digigit, Nenek Chen pun segera menarik tasnya, sehingga Nenek Chen dan anjing itu mulai berebut tas tersebut. Hal demikian membuat Seven benar-benar kesakitan dan tersiksa. Bahkan gigitan dari anjing itu juga sempat mengenai kemaluannya. Tak tahan dari gigitan dari anjing itu, Seven memutuskan untuk merubah wujudnya dari kardus menjadi wujud aslinya. Setelah itu, Seven langsung menendang anjing yang menggigitnya hingga terbang jauh ke langit. Melihat keberadaan Seven, Nenek Chen pun tak terima kalau tasnya telah dirusak oleh Seven. Lantas Nenek Chen pun langsung menusuk Seven dan menggunakan konde sanggul rambutnya. Tak hanya menusuk sekali saja, Nenek Chen kemudian kembali menusuk Seven hingga kedua lengannya menjadi terluka akibat tusukan itu. Di saat Seven mencoba untuk kabur, Nenek Chen menarik serta mencekik Seven dan menuduh Seven telah mencuri uangnya. Di waktu yang sama, Seven sempat melihat gunting miliknya, sehingga Seven mencoba menggunakan pengendaliannya untuk menyerang Nenek Chen. Bukannya mengenai Nenek Chen, gunting itu justru mengenai tubuh Seven sendiri, karena Nenek Chen menggunakan tubuh Seven sebagai tamengnya. Nenek Chen kemudian kembali menangkap Seven dan memaksanya untuk mengembalikan uang miliknya. Setelah beberapa saat, anak-anak sekolah dasar pun akhirnya pulang sekolah. Lantas, Nenek Chen pun langsung meninggalkan Seven dan segera menghampiri cucunya. Sesampai di sana, Nenek Chen menjadi sangat terkejut sekaligus marah ketika melihat rambut cucunya yang aneh.
Lalu Nenek Chen mencoba bertanya kepada Xiaolong mengenai pelaku yang telah memotong rambut cucunya. Dapat pikir panjang lagi, Xiaolong secara mengejutkan menunjuk pelakunya ke arah Seven. Sehingga Nenek Chen pun mulai mengeluarkan aura amarah yang begitu luar biasa kepada Seven. Usut punya usut, ternyata sebelumnya Xiaolong Chen ini pernah dibawa ayahnya untuk datang ke barber milik Seven untuk memotong rambut. Ayah Xiaolong bernama Mr. Chen rupanya sempat memberikan foto Nenek Chen dan meminta Seven untuk menghabisinya. Seven mengaku sama sekali tak menyangka kalau kliennya yakni Mr. Chen ternyata ingin menghabisi ibunya sendiri. Setelah itu, Nenek Chen langsung mengeluarkan senjata cambuk miliknya lalu menyerang Seven sampai membuatnya terlempar. Nenek Chen terus-menerus menyerang Seven secara brutal sehingga orang-orang di sekitar pun menjadi begitu ketakutan. Hingga pada akhirnya Nenek Chen pun berhenti menyerang Seven. Sedangkan Seven nampak benar-benar babak belur dan tak berdaya lagi. Tak jauh di sana terlihat Daibo yang sedang bersiap dengan crossbow-nya untuk membantu Seven dalam menjalankan misinya. Dan menggunakan crossbow-nya, bukannya menyerang Nenek Chen, Daibo justru mengarahkan 3 anak panahnya ke arah Xiaolong Chen. Menyadari kalau cucunya sedang diincar oleh 3 anak panah, Nenek Chen pun bergegas untuk melindunginya. Pada saat bersamaan ketika 3 anak panah itu mulai mendekati tubuh Nenek Chen, secara tiba-tiba Seven mengendalikan guntingnya untuk menghancurkan 3 anak panah tersebut. Alhasil, Xiaolong Chen dan Nenek Chen pun berhasil selamat dari maut karena bantuan dari Seven. Sementara itu di rumah keluarga Chen nampak Mr. Chen yang sedang mempersiapkan berkas asuransi untuk kematian ibunya sendiri. Selama beberapa saat, Mr. Chen menjadi sangat terkejut ketika melihat Nenek Chen dan Xiaolong Chen yang baru saja tiba di rumah. Nampak Daibo yang sedang mengingatkan Seven dengan mengatakan jika Seven terus gagal dalam misinya, maka dia itu tidak akan bisa menghasilkan uang dan tidak bisa membayar sewa toko. Di lain harinya nampak Seven yang sedang menghabisi seorang wanita bernama Kola. Akan tetapi Seven berhenti melakukannya karena Kola berakting dan berpura-pura terlihat menyedihkan. Setelah itu, Kola juga sempat mengatakan kalau ia bersedia dihabisi oleh Seven selama dia mau memenuhi daftar keinginannya. Melihat hal demikian, Seven pun menjadi begitu tertarik dan sepakat untuk memenuhi keinginan Kola. Setelah itu, Seven mulai mengikuti dan menemani Kola untuk menuruti segala kemauannya. Keinginan pertama yang ingin dipenuhi oleh Kola yaitu adalah meminum sebotol Coca-Cola sekali teguk bersama dengan Seven. Selesai minum Coca-Cola, keinginan kedua yang ingin dilakukan oleh Kola adalah kencing berdiri di toilet laki-laki. Selepas melesaikan keinginan kedua, Kola melanjutkan keinginannya ketiga yaitu ingin melihat orang lain bertelanjang berlari di depan umum. Lantas tanpa rasa malu sedikit pun, Seven mulai bertelanjang dan berlari keliling kota. Hingga dia itu dianggap orang gila dan ditangkap polisi. Selesai berlari keliling kota sambil bertelanjang, Seven dan Kola melanjutkan daftar keinginan Kola selanjutnya, yakni menyuntik perawat. Sampai di rumah sakit, Kola langsung melemparkan salah satu perawat dengan sebuah suntik tepat di bagian bokongnya. Tak terima dan apa yang dilakukan oleh Kola, perawat itu langsung melemparkan suntik dalam jumlah yang banyak ke arah Kola. Namun bukannya mengenai Kola, seluruh suntik itu justru tepat mengenai badan bagian belakang Seven. Setelah itu, Kola dan Seven melanjutkan keinginan kelima dari Kola, yaitu makan di restoran bintang 3. Pada malam harinya terlihat Seven dan Kola yang datang ke sebuah restoran. Akan tetapi sayangnya restoran itu sudah full dan tak ada lagi meja yang tersisa. Meskipun begitu, Seven dan Kola tetap ingin makan di restoran. Oleh karena itu, Seven dan Kola mencoba untuk mengganggu salah satu pasangan yang sedang dinner. Merasa terganggu dan Seven dan Kola, kedua pasangan itu pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Lantas Seven dan Kola pun langsung masuk ke dalam restoran dan makan sebuah hidangan yang bernilai 5.000 yuan. Seven pada awalnya sempat terkejut karena pesanan dari Kola begitu mahal. Namun rupanya Kola tidak memiliki uang untuk membayarnya. Sehingga setelah menghabiskan hidangannya, mereka berdua langsung dikejar-kejar oleh pihak restoran. Seven dan Kola kemudian kembali melanjutkan keinginan ke-6 dari Kola, yakni keinginan untuk menendang kemaluan mantan pacarnya. Pada keesokan harinya, nampak seorang pria yang tampan sedang menggoda seorang wanita. Namun tak apa yang terjadi, wanita itu justru merasa ketakutan dan langsung berlari. Di waktu yang sama, terlihat Seven yang sedang menyamar menjadi sebuah pohon, langsung menangkap tubuh pria itu. Setelah Seven berhasil menangkap pria ini, Kola langsung menendang ke arah kemaluannya.
Akan tetapi bukannya mengenai kemaluan pria itu, tendangan Cola justru mengenai kemaluan Seven. Di hari yang sama, Seven dan Cola pergi ke kebun binatang untuk memenuhi keinginan ketujuh Cola, yaitu menunggangi singa. Sesampainya di kebun binatang, Seven langsung merubah wujudnya menjadi seekor singa betina untuk membuat seekor singa jantan mengejar Seven. Lalu, Cola pun mencoba membangunkan seekor singa jantan yang sedang tertidur. Akibatnya, ketika singa itu terbangun dari tidurnya, seketika ia menjadi begitu tertarik dengan Seven dan segera mengejarnya. Cola langsung melompat ke arah Seven, sehingga singa jantan langsung menangkap Seven, lalu Cola pun mencoba untuk mengambil selfie bersama singa jantan dan Seven. Masih berlanjut, Seven kembali memenuhi keinginan dari Cola untuk terjun menggunakan parasut. Oleh karena Seven tidak memiliki pesawat untuk terbang dan parasut untuk terjun, Seven pun berencana untuk memanfaatkan Xiao Fei agar bisa terbang. Lalu dia pun merubah dirinya menjadi parasut agar Cola dapat terjun payung. Tanpa berlama-lama lagi, Xiao Fei kemudian langsung membawa Seven dan Cola untuk terbang hingga keluar dari bumi. Setelah terbang dan sangat tinggi, Seven dan Cola mulai terjun bersama-sama, sehingga Cola pun menjadi begitu bahagia. Seven mulai segera merubah wujudnya menjadi pesawat kertas untuk membawa Cola terbang. Seven dan Cola terus terbang melewati perairan, hingga pada akhirnya mereka berdua secara tak sengaja menabrak pohon kelapa. Setelah memenuhi keinginan ke-8 Cola, Seven pun mulai menanyakan keinginan terakhir Cola, sebab ia tidak sabar untuk menghabisinya. Mendengar pertanyaan itu secara menjutkan, Cola menjawab kalau ia tak ingin mati, karena dia itu masih muda dan masih banyak hal yang seru yang harus dia lakukan di dunia ini. Cola memberitahu bahwasanya meskipun ia berkeinginan untuk terus hidup, namun hidupnya tidak akan bertahan lama lagi. Cola kemudian menunjukkan kepalanya yang telah tidak memiliki rambut lagi, sambil mengatakan kalau dirinya mengidap penyakit kanker. Hal demikian sontak Seven menjadi sangat terkejut dan tak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Cola mencoba bertanya kepada Seven mengenai identitas klien yang menyewa Seven untuk menghabisi Cola. Namun sebagai pembunuh profesional, Seven menolak memberitahunya. Pada saat yang bersamaan, Cola memberitahu bahwasanya klien yang menyewa Seven bukanlah orang lain melainkan Cola sendirilah. Cola melakukan hal demikian karena tak mau menghabiskan waktunya dan tak ingin mati di ranjang rumah sakit. Cola kemudian memberitahu bahwa keinginan terakhir yang ingin dia penuhi adalah dihabisi oleh Seven. Tanpa berlama-lama lagi, Seven pun mulai mengendalikan guntingnya dan mengarahkannya kepada Cola. Pada saat gunting milik Seven mulai mendekati leher Cola, seketika Cola mulai teringat akan kegiatannya saat ia mulai mengidap penyakit kanker. Setelah beberapa saat secara mengejutkan, Seven dan sengaja tidak menghabisi Cola. Sambil menunjukkan foto seorang dokter, Seven mengatakan kalau ia akan membawa Cola ke seorang dokter yang sangat hebat, yang kemungkinan dapat menyembuhkan Cola. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.